Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana persiapan mudik Anda menjelang cuti bersama yang sudah hari ini kita rasakan bersama-sama, dan sudahkah Anda menyiapkan kondisi kendaraan Anda sebelum pulang ke kampung halaman? Nah, mudah-mudahan semua dilancarkan hari ini, apalagi sejak Sabtu kemarin sudah ada peningkatan arus mudik di beberapa titik karena sebagian masyarakat memilih untuk mudik lebih awal. Supaya persiapan mudik Anda maksimal, kami hadirkan informasinya di Monitor Mudik. Kami akan hadirkan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi kondisi terkini di lapangan yang dilaporkan tim Monitor Mudik Metro TV dari berbagai titik. Dengan semangat silaturahmi, inilah Monitor Mudik selengkapnya bersama saya Valencia Melvinsi. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi pergerakan arus mudik Lebaran 2023, kami ajak Anda untuk melihat situasi terkini perkembangan arus kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama, serta situasi di jalur Pantura, Kota Cirebon, Jawa Barat. Sudah ada jurnalis MGN Valeri Budianto di gerbang tol Cikampek Utama dan juga ada Jose Nicole di Simpang Kedawung. Kita akan ke Valeri terlebih dahulu. Selamat pagi Valeri, bagaimana kepadatan di tol Cikampek Utama pagi hari ini? Ya Valen, situasi lalu lintas di gerbang tol Cikatama ini adalah terjadi antrian kendaraan bahkan sejak dini hari tadi. Selain disebabkan karena adanya peningkatan volume kendaraan, karena hari ini memang diprediksikan menjadi puncak arus mudik Lebaran, namun juga ada hal lainnya, yaitu karena banyak pemudik yang e-tolnya habis dan oleh karena itu mereka harus mengisi e-tolnya terlebih dahulu agar dapat melintasi gerbang tol Cikatama. Namun antrian kendaraan karena pengemudi yang belum mengisi e-tol ini hanya sesaat saja, yaitu hanya berkisar 100 hingga 300 meter dan dapat terurai dengan cepat. Yang menjadi menarik adalah karena terjadi kemacetan di kilometer 72, yaitu di tempat diberlakukannya one way yang hingga saat ini apabila bisa Anda lihat dari visual drone yang kami ambil masih terus berlangsung, kurang lebih ada kemacetan sepanjang 3 sampai 5 km. Kemudian juga apabila kita lihat perkembangan saat ini sudah begitu banyak pemudik yang memadati area gerbang tol Cikatama, dan salah satu yang menyebabkan kemacetan adalah banyak dari mereka yang singgah terlebih dahulu di pos jasa marga. Kebetulan memang pos jasa marga ini berlokasi tepat sebelum gerbang tol Cikatama. Namun bukannya mereka masuk ke dalam pos jasa marga, melainkan mereka menghentikan kendaraannya ketika sedang mengantri masuk ke dalam gerbang tol, dan hal ini mengakibatkan kemacetan. Mereka menghentikan kendaraan lalu menyeberang masuk untuk menggunakan toilet, lalu setelah beberapa saat baru kembali, dan itu yang mengakibatkan kemacetan hingga saat ini masih sulit untuk terurai. Apabila kita berbicara mengenai volume kendaraan, jelas terjadi peningkatan yang sangat signifikan apabila dibandingkan dengan pagi hari tadi. Data yang kami himpun berdasarkan dari Jasa Marga, per pukul 10 waktu Indonesia Barat ini ada sebanyak 25.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikatama mengarah ke Palimanan dan juga Trans Jawa. Padahal 1,5 jam yang lalu sekitar pukul 9 ini terjadi kendaraan ini yang melintasi hanya sebanyak 16.000 kendaraan. Berarti dalam kurun waktu 1,5 jam ini ada peningkatan selama kurang lebih 9.000 kendaraan. Dan juga apabila kita tarik lagi lebih awal, untuk data Jasa Marga ini diriset pada pukul 6 pagi. Dari pukul 6 pagi hingga pukul 7 pagi ini ada terjadi lonjakan sebanyak 7.000 kendaraan. Sedangkan untuk pukul 7 hingga pukul 8 ada terjadi lonjakan hingga 9.000 kendaraan. Sehingga data-data ini nantinya pasti akan menjadi bahan pertimbangan baik dari pihak Jasa Marga maupun pihak kepolisian untuk menentukan apakah rekayasa lalu lintas akan tetap dilanjutkan atau dihentikan hari ini. Valen. Valeri, jika seandainya kemacetan ini terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, apa saja skenario yang sudah disiapkan? Ya, hingga saat ini karena memang kemacetan masih terus terjadi, masih banyak antrian kendaraan, maka untuk rekayasa lalu lintas masih terus diberlakukan. Ada 2 rekayasa lalu lintas yang berlaku saat ini. Yang pertama adalah mulai dari kilometer 47 Karawang Barat hingga kilometer 70 berlangsung rekayasa lalu lintas berupa kontraflow di 3 lajur. Jadi hanya dibuka 3 lajur, sementara 1 lajur lainnya masih dibuka untuk ke arah Jakarta. Kemudian juga masih berlangsung rekayasa lalu lintas one way mulai dari kilometer 72 hingga kilometer
kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Nah, menjadi perhatian apakah kedepannya akan tetap diberlangsungkan one way atau tidak, karena sebenarnya untuk one way khususnya sudah diterapkan sejak kemarin pukul 14.50 dan awalnya direncanakan hanya akan berlaku hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat kemarin malam. Namun karena pada kemarin malam ternyata terjadi lonjakan signifikan dan juga antrian kendaraan, akhirnya one way diputuskan untuk diperpanjang hingga hari ini pukul 12 siang nanti. Tadi kami sudah sempat berbincang dengan pihak kepolisian dan dinyatakan bahwa sejak pukul 9 tadi sudah mulai dilakukan review terkait berapa volume kendaraan yang lewat per jamnya. Dalam hal ini apabila volume kendaraan yang melintas ini ada sekitar 0,8% memenuhi visi rasio untuk memperpanjang rekayasa lalu lintas, maka kita akan sama-sama nantikan, Valen, bagaimana berlangsungnya rekayasa lalu lintas di tol Jakarta Cikampek. Kembali ke Anda di studio dan semangat silaturahmi. Baik, dari Valeri Budianto di Cikampek Utama.